Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini perkenalkan, nama saya Ayu Sulistiani, NIM 1903511.026, dan rekan saya Khalid Maulidi Fikriansyah, NIM 1903511.080, akan menjelaskan materi tentang air dan metabolisme untuk memenuhi tugas biokimia perairan yang diampu oleh Bapak Bobi Chandra, SSI, MSI. Selamat menyaksikan. Air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O, di mana satu molekul air terdiri dari memiliki dua atom hidrogen kovalen terikat pada atom oksigen tunggal. Sebagian besar tubuh semua organisme yang hidup terdiri dari air. Reaksi kimia yang mendukung kehidupan di semua tumbuhan dan hewan berlangsung di sebuah medium air. Penempatan air sebagian besar terdapat di laut, lapisan es, di kutub dan di puncak gunung. Akan tetapi juga hadir sebagai awan, hujan dan muka air tawar, danau, uap air dan lautan es. Siklus air hidrologi. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan bumi menuju ke atmosfer menjadi awan. Kondensasi atau pengembunan adalah ketika awan terkondensasi menjadi embun. Presipitasi adalah pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Runoff adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudera, danau, dan saluran air lainnya. Infiltrasi adalah penyerapan air ke dalam tanah. Fungsi cairan air dalam tubuh makhluk hidup. Sarana mengangkut zat-zat makanan ke sel, mengeluarkan buangan sel-sel, membantu dalam metabolisme sel sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit, membantu memelihara suhu tubuh. Sistem transportasi sel. Transportasi pasif adalah transport yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Zat yang ditransportasikan adalah zat non-polar seperti glukosa, air, dan oksigen. Terdiri dari difusi dan osmosis. Difusi adalah proses berpindahnya suatu zat yang berkonsentrasi tinggi menuju zat yang berkonsentrasi rendah, sehingga konsentrasinya seimbang. Osmosis adalah proses menyeimbangkan pengembangan konsentrasi air di dalam dan di luar sel. Transportasi aktif terdiri dari endositosis dan eksositosis. Transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeable dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Terdiri dari endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses memasuknya zat makromolekuler ke dalam sel dengan cara membungkusnya dengan membran plasma. Eksositosis adalah proses mengeluarkan zat makromolekuler hasil metabolisme dari dalam sel keluar sel. Metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, di mana memerlukan keberadaan enzim agar prosesnya berjalan cepat, terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Anabolisme. Anabolisme yaitu mengubah senyawa sederhana menjadi senyawa organik yang lebih kompleks. Proses biosintesis atau pembentukan terjadi pada organisme autotrof. Contoh proses anabolisme pada organisme autotrof adalah fotosintesis yang terdiri dari reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Prosesnya terjadi di grana, tepatnya di tumpukan tilakoid. Pada reaksi ini terjadi pemecahan molekul-molekul air menjadi hidrogen, oksigen, dan sejumlah energi, serta pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia.
H2O digunakan sebagai pendonor elektron akan dipecah menghasilkan oksigen. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dan NADPH atau nikotinamida adenin dinukleotid fosfat. Aliran elektron siklik menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. ATP dan NADPH digunakan untuk menjalankan reaksi gelap yang terjadi di stroma. Reaksi gelap. Reaksi gelap juga dikenal dengan siklus Kelvin. Energi yang digunakan yaitu ATP dan NADPH. Tahap awalnya yaitu berupa pengikatan CO2 dan terbentuk senyawa fosfogliserat acid atau PGA. PGA mendapatkan ion H+ dari NADPH dan energi dari perombakan ATP. Kemudian terbentuklah senyawa PGAL atau fosfogliseraldehid. PGAL kemudian membentuk RuBP kembali supaya bisa mengikat CO2 kembali. Hasilnya yaitu berupa glukosa atau C6H12O6, ADP atau adenosin difosfat dan NADP atau nikotinamida adenin dinukleotida. Katabolisme. Katabolisme yaitu mengubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini dilakukan oleh organisme heterotrof. Contohnya yaitu respirasi seluler. Respirasi seluler. Respirasi seluler adalah reaksi pemecahan glukosa untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Ada 3 tahapan utama yaitu berupa glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis terjadi di sitoplasma, sementara siklus Krebs dan transport elektron terjadi di mitokondria. Hasil dari respirasi aerob yaitu dari pembentukan C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus energi yang berupa 38 ATP. Namun 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP yang bisa digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan sehari-hari. Sekian, terima kasih.